Handphone apaan sih, Pak? Rani tuh lagi ngirim pesan ke semua sosial media Rani. Kalau Rani jual kain Ka'bah. Nih, Rani upload di Instagram, di Facebook, di Twitter. Itu sosial medianya Bapak juga. Oh iya, oke. Bener Bu, Bunga masih hangat. Iya. Kita kan baru pulang dari Mekah kan? Masih mau padang pasir gitu. Oke Bu, beres. Ada pesan Pak dari Mas Sigit. Ran, mau dong kain Ka'bahnya? Ada berapa banyak? Kemarin bos aku nyari. Dia berani bayar. Bu, kenapa? 200 juta, Bang. 200 juta, Bu. 200 juta. Kita kayak Bu. Buruan balas Bu. Bilang, ini asli, banyak khasiatnya. Bisa wibawa, naik pangkat, naik rezeki. Udah cepet balas cepet. Balas gimana? Tangan Rani gemeter 200 juta. Aduh. Ya. Coba kamu cek lagi. Oke Pak. Mas Sigit, pokoknya dijamin kain ini asli. Baru kemarin pulang dari Mekah kita. Ya kan Bu? Iya Mas Sigit, kita susah payah lo dapat kain itu. Kemarin kita hampir masuk penjara dan tangan kita hampir dipotong sama polisi Arab. Tapi untung kita selamat dan dapat kainnya. Gak usah ragu Pak, kain ini asli. Apalagi khasiatnya Pak, bisa naikin wibawa, keselamatan, kesehatan. Pokoknya banyak deh Pak. Coba cek Haris. Bagus Pak, asli. Mas Salman, Mbak Rani, saya percaya kain ini penutup Ka'bah. Dan saya akan bayar langsung 200 juta sesuai perjanjian. Kalau nggak percaya, boleh dihitung lagi. Nggak usah dihitung lagi. Kami percaya kalau sama Mas Sigit. Ya udah, kami permisi dulu ya. Makasih ya Mas Sigit. Mas ya. Makasih Mas. Mas ya. Pak Haji Salim, Pak RW, dan para pengurus masjid lainnya. Silakan dibaca laporan keuangan yang sudah saya buat. Saya paham, banyak terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang sudah saya buat dengan kwitansi pembayaran dan material. Jujur, saya akui itu. Saya mohon maaf kepada seluruh pengurus masjid. Belakangan ini, hidup saya nggak pernah tenang. Saya sudah berbohong kepada seluruh pengurus masjid, terutama pada almarhum Haji Mardani. Haji Mardani nggak salah, Pak. Yang salah, saya dan Salman. Salman udah fitnah Haji Mardani karena dia takut ketahuan korupsi. Uang hasil renovasi masjid ini dipakai untuk umroh, Pak. Fitnah Pak. Itu fitnah. Saya nggak pernah melakukan itu Pak RW. Lu udah bohongin gua, bro. Lu bilang istri lu sakit kanker stadium 3 apalah. Mana buktinya? Sehat-sehat aja. Nggak. Saya nggak terima Pak RW. Saya nggak pernah ngomong begitu sama Iwan. Saya nggak pernah minta bantuan Iwan sedikit pun. Apalagi komisi, Pak. Bapak kan tahu, tiap hari saya ada di masjid, Pak. Urusan kerjaan itu urusan Iwan, Ustadz Salim, dan Haji Mardani. Jangan-jangan situ sendiri yang memfitnah Haji Mardani sampai Haji Mardani meninggal, iya kan? Jangan-jangan situ sendiri yang korupsi. Bisa-bisanya nuduh suami saya. Suami saya itu loyal sama Majid, gak mungkin dia korupsi. Situ yang korupsi. Saya bersumpah, Pak. Demi Allah. Salman sudah fitnah Haji Mardani. Gua juga berani sumpahan. Gua baru pulang umroh sama bini gua. Kalau gua bohong, gua pasti kena azab. Sudah. Kalian itu jangan bertengkar di sini. Masalah ini harus diselesaikan dengan hati yang tenang. Kalau situasinya, kondisinya panas seperti ini, masalah ini nggak bakalan kelar. Maaf, kalau saya boleh usul, bagaimana kita membentuk tim investigasi saja, agar kita bisa menemukan bukti-bukti dan juga keterangan yang sebenarnya.
Dan kita sebagai warga, kita juga wajib untuk meluruskan nama baiknya almarhum Haji Mardani. Kalau ternyata emang Haji Mardani tidak bersalah bagaimana? Tukang gali kubur! Diam lu! Gak usah ikut campur! Pak Salman, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Il. Nanti akan kita cari bagaimana caranya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian silahkan kembali pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nih Pak, kain ini bisa nyembuhin penyakit. Karena anak saya sakit bertahun-tahun, nggak sembuh juga Pak. Ini kain sangat mujarab, Pak. Khasiatnya, Pak, buat nyembuhin sakit, Bisa tolak juga. bala, buat rezeki, macem-macem, Pak. Semua bisa. Berapa Pak harganya? Ya, karena tinggal satu, Pak. 75 juta, Pak. Mahal amat Pak, nggak boleh kurang Pak. Bisa, Pak. Ini tinggal satu-satunya, Pak. Kemarin ada yang nawar, Pak, 100 juta. Saya nggak kasih, Pak. Ya, karena saya kasihan sama Bapak, anaknya sakit. Ya, buat Bapak aja lah. Udah, nggak usah kebanyakan mikir. Pak, kalau uang hilang itu bisa dicari. Tapi kalau nyawa anak hilang, mau cari di mana coba? Tuh, Pak. Udah, beli aja. Ya sudah Pak Salman, saya mau ambil. Sebentar ya Pak, saya mau ambil uangnya. Ya, Pak, ya, Pak. 75 juta, Pak. Bangun, Dek. Adek. Bangun, Dek. Bu, saya sudah beli kain kiswah kabahnya. Kain ini banyak khasiatnya Bu, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alhamdulillah. Semoga anak kita cepat sembuh ya, Pak. Tapi gimana cara pakainya, Pak? Cukup dicelupkan, lalu diminumkan ke pasien Bu. Tapi, Pak, anak kita lagi kritis. Gimana kita mau ngasih minum? Dokter aja ngelarang, kita nggak boleh kasih minum, Pak. Kata pemilik kain ini, dicelupkan aja Bu, lalu diminumkan. Buruan sana ambil airnya, demi kesembuhan anak kita Bu. Iya, Pak, ya. Cepat ya Bu. Kita berdoa saja Bu, dengan kain Ka'bah ini, semoga anak kita kelak sembuh ya Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, Bu, anak kita. Panggil dokter, Bu. Dokter! Dokter! Dok, tolong anak saya, Dok. Dok, tolong anak saya, Dok. Ini harus dipindahkan segera ke ruang isolasi. Pak dokter, Pak. Gimana, Dok? Kami sudah periksa secara teliti mengapa pasien menderita kejang-kejang. Ternyata penyebabnya adalah cairan yang dimasukkan ke dalam mulut pasien. Mungkin itu pengaruh dari debu-debu yang menempel pada kain kiswah yang ibu celupkan dalam air untuk diminumkan kepada pasien. Bapak dan ibu tahu kan kondisi pasien dalam keadaan kritis. Seharusnya bapak dan ibu tidak nekat melakukan tindakan itu. Tapi, Dok, kata penjual kain itu, Dok, kain itu bisa nyembuhin semua penyakit, Dok. Iya Pak Adi, saya tidak menyalahkan keyakinan Pak Adi, tapi kenyataannya kain itu kotor dan mungkin mengandung banyak virus-virus jahat yang masuk dalam tubuh pasien. Selain itu, dalam kondisi kritis, tidak boleh pasien diberi minuman atau makanan secara langsung. Itu bahaya bagi keselamatan pasien. Terus, Dok, anak saya gimana, Dok? Maaf Bu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menolong. Kami sudah berusaha keras. Tapi apa daya, urusan umur Tuhan yang menentukan.